Audio Jungle. Audio Jungle. Kita kedatangan seorang Niketut Kartini. Halo, selamat Halo, sore. selamat sore. Panggilan berarti Kartini ya, Dek? Iya, betul Kartini. Oke. Ya, yang tadi nanya, emang beneran Ben adiknya datang? Iya, maksudnya adik secara umur gitu kan. karena dia nih umurnya lumayan sama seperti adik saya nih. Kartini, kita kenalan dulu dong. Kamu tuh kelahiran tahun berapa ya? 2005. 2005 ya. Iya. Wah, berarti ya itu dia pas banget dimana kita bakal bahas tema kita sekarang ini adalah makna Sumpah Pemuda versi Gen Z. Kalau Gen Z sendiri tadi itu dari tahun 97 sampai 2012 ya. Iya. Wah, luar biasa. Dan sedikit informasi juga nih untuk Foxian, kalau Kartini ini kemarin adalah keluar sebagai juara lomba puisi Fox Radio Bali. Betul ya? Betul sekali. Itu di bulan Agustus jadinya. Lomba puisi kemerdekaan ya. Iya, betul. Dari berapa orang? Waktu itu kalau nggak salah 5 orang ya finalisnya. 5 orang, finalis iya. ya. Waktu itu bawain tentang apa? Ada judulnya gitu nggak sih puisi? Ada Harmoni Kemerdekaan waktu itu. Oke, luar biasa. Ya. Gimana rasanya bisa jadi pemenang lomba puisi dan juga sekarang bisa jadi narasumber nih? Nggak semua orang bisa jadi narasumber loh di Fox Radio. Tentunya jadi pemenang bangga sekali ya tentunya Kak ya, karena kan kita nulis karyanya sendiri terus bacanya juga sendiri, jadi merasa diapresiasi juga. Karena kan selain kita membawakan kita juga menciptakan seperti itu. Itu pure 100% dari hasil pemikiran sendiri, bukan ChatGPT kan? Iya, bukan dong, bukan. Nanti bisa dicari. Oke. Karena Gitu. zaman sekarang tuh gitu kan, apa-apa orang pengen instan, terutama Gen Z ini ya. Ya walaupun nggak semua, tapi nyata ya banyak tuh. Tapi enggak nih, keren. Kalau Ben sih percaya itu hasil pemikiran sendiri. Hadiahnya juga keren ya. Keren Udah- banget dong. udah Jalan-jalan ke Bali Utara. Wah, udah ditukar ya bocornya ya? Belum kebetulan. Belum. Masih nunggu libur. Sibuk sekali Anda. Kesibukannya lagi ngapain? Kuliah sih Kak, aktif BEM juga di kampus. Oke, kuliah berarti sekarang, kalau adik saya kan baru masuk kuliah tuh, baru semester 1, Iya, aku semester 3. semester 3. Oh, sekolahnya lebih awal dulu waktu kecil ya? Iya. Iya. Gimana nih, kalau Kartini kita bahas tentang Gen Z-nya dulu ya. Oke. Kamu kan berarti terlahir di generasi Z gitu ya, Iya. Gen Z. Gimana perasaan kamu terlahir di di dunia yang apa-apa tuh serba cepat. Kita mau pesan sesuatu, kita nggak perlu waktu. Kalau zaman, manggilnya jangan om lah ya, nggak enak nih umurnya kejauhan lagi. Kalau panggil kakak aja nih. Oke. Kalau kakak dulu ya. Zaman kita mau beli makan tuh masih keluar dulu ya kan, pakai sepeda. Kalau nggak jalan jajan ke warung, boro-boro mau beli sesuatu yang dari luar kota, luar pulau itu susah. Paling kita bisa beli yang ada ya, yang di Bali-Bali ini. Tapi kalau zaman sekarang kan pertukaran informasi begitu cepat. Terus kalau kayak mau beli apa aja, kita bahkan bisa ekspor barang yang kita butuhin bisa secepat itu kan. Terus juga dari teknologi, belum lagi generasi-generasi sekarang itu kan dituntut untuk kreatif. Betul sekali. Karena semenunjang itu yang ada. Nah, kalau untuk Kartini sendiri lahir di generasi ini itu apa perasaannya? Gimana? Sebenarnya senang ya Kak ya, karena memang kan kita lahir di era seperti ini ya, tentunya kan banyak sekali peluang untuk kita berinovasi, apalagi keterhubungan, nyari koneksi gitu kan ya. Tapi sebenarnya ini sekaligus tantangan sih Kak ya, karena kan perkembangan yang begitu pesat juga kita harus mengingat nih, kita punya budaya yang harus kita lestarikan. Jadi ketika kita ya mengikuti perkembangan gitu, itu memang harus sejalan dengan budaya lokal. Jadi mana yang harus kita filter nih yang bisa kita bawa adaptasikan ke kehidupan kita, itu yang susah sebenarnya Kak. Tapi ya jadi kayak menurut aku sendiri nih ya, dengan kita lahir di era ini ya, itu seperti pisau bermata dua. Wah, kenapa tuh? Iya, ada positifnya ada negatifnya. Kalau positifnya tentu yang kayak Kakak bilang tadi ya, serba cepat semuanya nih. Kalau tinggal cari di HP ataupun kita akses di mana saja. Tapi itu juga sekaligus ada dampak negatifnya tentunya Kak. Ya, apalagi kan kita ngomongin Hari Sumpah Pemuda nih sekarang kan ya. Kalau kita juga tidak bisa memfilter itu, budaya kita yang tergerus
gitu. Betul, karena zaman sekarang itu dia bukan cuman hal-hal positif aja yang bisa didapetin untuk generasi kita ya. Betul sekali. Untuk terus juga info-info yang negatif itu banyak Banyak banget, sekali. apalagi konten-konten yang penyesatan. Karena saya karena kakak punya sendiri temen nih, dia konten gitu ya, ngontenin apa kalau nggak salah waktu itu tuh zaman COVID kalau nggak salah dia ngontenin tentang ramalan-ramalan yang kartu apa sih namanya? Apa namanya? Tarot. Ya, tarot. Itu dia viewernya banyak, followersnya banyak. Kakak tanya dong, itu emang beneran ada ilmunya apa? Nggak Nggak ada, ada. ngasal aja. Iya, sempet dengar Iya kan? pernah yang kayak gitu. Apalagi kayak zodiak ramalan zodiak itu. Iya. Makanya kan itu parah banget ya kalau misal dilihat sama generasi-generasi muda kita dan mereka kemakan tuh sama yang begitu-begituan. Astaga, bukan yang ngedeketin diri sama Tuhan, malah ngedeketin diri sama tarot-tarot kayak gitu. Benar. Wah, jadi emang benar kesulitannya, tantangannya untuk ngefilter karena saking banyaknya informasi. Saking banyaknya memang. Jadi kita juga kadang ngefilternya susah nih, beneran informasi yang real kah atau yang hoax kah, seperti itu ya. Oke, sebelum kita masuk lebih jauh tentang bahas Hari Sumpah Pemuda gitu ya. Kalau Christine siapa ya? Wah bahaya nih lagi kesebut nama orang. Kartini, kalau Kartini arti dari Sumpah Pemuda itu sendiri apa kalau bagi seorang Kartini gitu? Menurut aku sih arti Sumpah Pemuda itu adalah sebuah komitmen ya bagi kita untuk bersatu dalam keberagaman, apalagi Indonesia nih. Betul. Kan banyak sekali keberagaman yang ada. Jadi memang komitmen untuk kita terus bersatu dalam keberagaman agar kita terus nih bisa, tujuan kita kan satu nih, bekerja sama dalam pembangunan yang berkelanjutan menuju Indonesia maju. Menuju Indonesia maju, Indonesia emas ya. Iya. Berarti kamu lumayan ikutin politik juga, Iya, suka kebetulan. presiden juga ya. Tapi kemarin nyoblos. Nyoblos Pemilihan dong. presiden ya. Ya kita nggak bakal bahas yang Iya. dicoblos ya Pak. Cuman kan maksudnya kita juga perlu tahu jangan sampai generasi-generasi muda ini apa ya. Karena kan di luar tuh info-info banyak segala macam Nah, sampai akhirnya betul. memutuskan untuk golput dan lain-lain gitu ya. Kalau kita kan golongan biru ya, anak sultan. Oke, terus kalau misal bagi Christina gitu ya ngelihat Christina astaga. Siapa lagi Christina? Kartini, mohon maaf. Kalau menurut Kartini makna dari si Sumpah Pemuda itu kira-kira masih relevan gak sih untuk anak-anak muda yang lahir di tahun-tahun generasi Z ini? Masih sekali ya tentunya, masih relevan. Memang sih kalau untuk dari implementasinya memang banyak sekali tantangan, tapi ya relevan dan tidak relevan itu wajib untuk direlevankan. Iya, Gimana karena tanggung jawab kita nih, Sumpah Pemuda, anak muda, generasi muda wajib sekali untuk terus menjadikan Sumpah Pemuda itu sebagai pegangan untuk kita terus bersatu dalam keberagaman. Iya, gitu tapi kan. balik lagi ke budaya-budaya zaman sekarang itu kita bisa lihat ya anak-anak mudanya sekarang budayanya aja udah mulai menurun dan malah mulai masuk budaya-budaya barat, budaya-budaya luar. Nah itu seberapa relevan? Sebenarnya kalau memang ngomongin relevannya mungkin menurut saya pribadi memang sudah mulai pudar ya, mulai banyak sekali anak muda yang tidak peduli dengan budaya. Nah itu dia. Mulai tidak peduli. Tapi menurut saya sendiri ya kembali kita harus generasi muda harus tetap kita harus melek tentang budaya kita, tentang bangsa kita, karena itu kedepannya kalau tidak kita yang melestarikan itu lama-lama akan punah, hilang. Betul. Akan semakin tergerus dengan budaya barat seperti itu. Benar, makanya kelihatan juga zaman sekarang ya walaupun nggak semua ya anak-anak yang lahir di generasi Z banyak kok kakak temuin juga yang maksudnya attitude-nya bagus, sopan santun segala macam, tapi banyak juga yang karena kebawa sama budaya-budaya barat mereka jadi menjadi seorang yang individualismenya keras banget, belum lagi masalah rasis kayak gitu ya kan. Betul. Nah kira-kira apa yang bisa diajarkan dari si Sumpah Pemuda ini kepada para generasi Gen Z kalau menurut Kak Kartini? Susah dari, namanya. Susah ya. Apa yang bisa diajarkan tentunya kan dari Sumpah Pemuda itu kami Putra Putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia nih. Kita tahu tanah air Indonesia ini terdiri dari banyak sekali budaya, suku, agama dan ras gitu kan. Jadi kita harus melek nih, nggak boleh rasis. Kita harus ingat nih Sumpah Pemuda yang pertama, cinta tanah air Indonesia. Waduh. Iya luar gitu. biasa. Jadi menurut saya itu sih yang pertamanya.
Kemudian yang kedua kan kita berbangsa yang satu. Ya kita apapun yang terjadi walaupun kita berbeda banyak sekali keberagaman, sudut pandang, pendapat, tetap kita harus melek pada yang kedua ini, berbangsa yang satu. Harus tetap bersatu dalam perbedaan. Wah, luar biasa. Yang ketiga Ya, menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa Oh, Indonesia. luar biasa. Gitu. Betul. Karena apa ya, kalau kita nggak dari diri kita sendiri yang mau menjaga sebagai generasi bangsa gitu ya, ya mau siapa lagi, lama-lama Iya, hilang. betul sekali. Bahkan zaman sekarang bisa kita lihat mulai banyak, aduh ini kalau enggak, kita nggak mau ngomongin agama ya maksudnya, cuman kita bisa lihat semakin merosotnya budaya-budaya Indonesia, bahkan yaitu dia saking banyaknya kedoktrin sama budaya-budaya luar itu menggerus budaya-budaya Indonesia yang kalau terus-terusan malah bisa ngeri ya. Iya, Kayak betul. sekarang rasisnya aja anak-anak generasi muda itu Iya. kan udah lumayan Lumayan parah. sekali. Kita nggak ngomongin agama tapi rasis dari setiap itu ya segala macam kan bisa bikin bangsa Indonesia ini Terpecah kacau ya. Nah kalau untuk kamu sendiri yang lahir di Gen Z, tantangannya kira-kira menurut kamu apa nih ke depan sebagai generasi muda, Iya. generasi berarti kan kalian juga termasuk generasi penerus bangsa nanti suatu saat Iya, toh. betul. Tantangannya pasti memfilternya sih Kak. Memfilter perkembangan yang ada, karena ketika serba salah sih sebenarnya ya, kalau kita nggak ngikutin perkembangan kita akan tertinggal. Iya dibilang kolot lah Iya, segala betul. macam. Tapi kalau kita terlalu terpacu dan lupa untuk memfilternya, itu malah menjadi bumerang untuk kita sebagai warga Indonesia yang tentu punya sekali kearifan lokalnya ya. Jadi Ya. kalau kita terlalu cepat, terlalu berpatokan pada itu tanpa memfilternya, itu yang akan jadi bumerang untuk diri sendiri. Jadi tantangannya itu adalah bagaimana kita mampu memfilternya, itu yang susah sebenarnya Kak. Wah, luar Itu biasa. sebenarnya sih. Iya benar, karena apa ya, kalau kita nggak melek sama perubahan kita ketinggalan. Betul. Tapi kalau kita terlalu melek dan terlalu open menerima semua perubahan, kita juga lupa jati diri kita Iya. lupa budaya-budaya ciri khas Indonesia gitu kan. Kalau untuk seorang Kartini sendiri, kalau misal ngomongin tentang Indonesia, apa yang paling menarik untuk kamu? Keindahan alamnya. Keindahan alam itu nomor satu paling utama. Iya, Setelah itu apa? makanannya sih. Makanan. Tiga teratas deh. Tiganya budayanya ya. Budayanya. Karena kerukunannya juga ya, itu Kerukunannya, masuk ke betul. budaya juga kan. Karena kan kita ini negara kepulauan, setiap pulau punya, iya Kartini. Sampai dikasih, terima kasih Ivan, baik banget nih sosmed saya. Jadi apa tadi, keindahan, Keindahan alamnya, terus makanannya. luar biasa ya, udah diakuin sama seluruh dunia ya. Dan ketiga kebudayaannya. Makanya itu yang harus dijaga dan gak boleh dilupakan untuk generasi-generasi muda. Foxian, jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan Anda menggunakan produk terbaru dari PT Kutus Kutus Herbal, yaitu Ultimate Sanga Sanga. Kenapa? Karena Ultimate Sanga Sanga ini banyak banget produknya, mulai dari minyak balur, ada sabun, bubuk sanga-sanga, jamu enak, ratus wangi, dan juga skincare. Apalagi bahan-bahannya itu menggunakan bahan-bahan alami tanpa bahan-bahan kimia. Jadi dipastikan sudah aman semua ya. Jadi untuk Anda yang pengen dapetin produknya, bisa langsung datang ke Fox Radio Bali. Alamatnya di Jalan Jenderal Gatot Subroto nomor 98X Kota Denpasar. Atau yang pengen tanya-tanya dulu, misal pengen tanya harganya, pengen tanya kebutuhannya, sesuainya apa gitu ya, bisa langsung WhatsApp aja di 081 993 10102. Sekali lagi di 081 993 10102. Nah, ngomongin tentang PT Kutus Kutus Herbal yang beralamat di Jalan Sawo nomor 88 Bakbakan Kabupaten Gianyar, ini ada pengumuman penting untuk Foxian, di mana dengan bangga mengumumkan peluncuran 2 produk herbal terbarunya, yaitu Sanga-Sanga Klasik yang merupakan pengganti minyak kutus-kutus racikan Babe Bambang Servasius Pranoto sejak 2013, dan Sanga-Sanga Ultimate, produk dengan racikan lebih ultimate. Foxian harus waspada produk tiruan ya, karena minyak kutus-kutus sudah tidak diproduksi lagi oleh PT Kutus Kutus Herbal. Jadi produk asli Babe Bambang di bawah naungan PT Kutus Kutus Herbal itu hanya akan memproduksi dengan nama Sanga-Sanga. Dan terdapat foto Babe Bambang Pranoto di setiap kemasan.
Kalau ngomongin tentang harga, banyak banget produknya dan harganya seperti minyak balur sanga-sanga klasik itu di 170.000, minyak balur sanga-sanga ultimate 230.000. Ada minyak tanah milah tanahmu itu 275, sabunnya juga ada di 75.000. Itu sabun tanah milah tanahmu, sabun kaliku-kaliku di 55.000. Untuk harga-harga yang lain nih, jangan sampai salah harganya ya. Jadi pastikan dulu lewat platform-platform resmi yang ada di Instagram @kutus-kutus_official dan juga Instagram @sanga-sanga_Bali. Kalau website kita punya 3. Yang pertama di www.kutus-kutusofficial.com, terus di www.balihealingoil.com, dan yang terakhir di www.sanga-sanga_official.com. Jadi pastikan di situ semua harganya, karena produk di bawah harga resmi itu bisa dibilang tiruan dan berpotensi merugikan konsumen. Jadi kalau nggak mau ribet, langsung datang aja ke Fox Radio Bali, sekali lagi di Jalan Jenderal Gatot Subroto nomor 98X, Kota Denpasar. Sanga-sanga sing ada lawan. Untuk Foxian, tentunya Anda masih bersama Luke Benny di sini dan bersama Kartini juga ya. Kita balikan lagi, kalau Kartini waktu itu sempat menang juara apa? Berpuisi. Berpuisi ya, lomba puisi kemerdekaan. Betul sekali. Itu dapat hadiahnya waktu itu apa tuh? Voucher menginap kebetulan. Voucher menginap di Sunari dan juga dapat produk sanga-sanga waktu itu ya. Iya betul sekali. Dapat sabunnya. Sabunnya. Kaliku ya. Iya, wah boleh tuh. Nih mumpung Babe dan Bunda juga lagi ngedengerin di jalan, mungkin boleh disapa juga. Halo Babe dan Bunda. Thank you banget ya udah menyelenggarakan lomba berpuisi Hari Kemerdekaan kemarin. Kebetulan itu ajang yang luar biasa sekali menurut saya, karena di sana karya saya dan teman-teman sangat diapresiasi sekali, dan menang dalam ajang lomba ini memang suatu kebanggaan sekali bagi saya. Selain merasa karya diapresiasi juga, saya merasa bersyukur juga karena hadiahnya juga lumayan sekali Kak. Wah, itu besar. Menginap di Hotel Sunari di Lovina sambil jalan-jalan nantinya. Jadi jangan lupa ditukar ya, jangan sampai enggak loh, karena itu tempatnya keren banget, pinggir laut juga. Ya, kita lanjut lagi nih ngebahas topik tentang makna Sumpah Pemuda versi Gen Z gitu ya. Kalau tadi Kartini udah sempat sebutin tantangan-tantangan yang akan dihadapi untuk generasi-generasi kalian gitu kan. Iya betul. Nah, kira-kira gimana caranya untuk menghadapi tantangan-tantangan itu? Seperti misal gimana supaya bahasa Indonesia, budaya Indonesia dan lainnya itu tetap terjaga gitu. Kalau menurut Kartini gimana? Menurut saya itu pentingnya itu pasti dimulai dari pendidikan sih Kak. Pendidikan, entah itu di rumah ataupun di sekolah. Yang pertama tentunya pasti di rumah nih ya. Di rumah sendiri peran orang tua sih sebenarnya yang penting sekali. Mengajarkan, kalau di rumah saya sendiri itu pasti bahasa Bali dan bahasa Indonesia yang diutamakan. Kemudian kalau di sekolah saya lihat memang dari guru-guru, dari pemerintah juga sudah mencanangkan yang namanya program literasi. Ya, dan setiap bulan Oktober ini nih selalu ada yang namanya gelaran bulan bahasa. Itu jadi seperti apa ya? Seperti lomba-lomba pidato, berpuisi, dan yang lainnya, cipta puisi atau yang lainnya yang berkaitan dengan bahasa Indonesia. Jadi menurut saya itu memang satu yang penting itu adalah dari pendidikan dimulainya. Entah itu di rumah ataupun di sekolah. Paling utama sih dari rumah dulu ya. Iya, rumah dulu. Dari orang tua tuh. Jadi untuk Anda para orang tua juga, memang kita sebagai orang tua pasti pengen punya anak tuh yang cerdas, pengen punya anak yang pintar, pengen punya anak yang sukses. Tapi jangan lupa juga untuk selalu dibekali dengan pendidikan-pendidikan soft skill ya kan, terutama kecintaan kepada negara, kepada bahasa juga, supaya NKRI gitulah jiwanya gitu kan. Apalagi kalau ngomongin tentang Gen Z ini banyak banget dibahas di luaran sana. Mungkin Kartini juga tahu lah ya, dalam segala aspek sekarang kan banyak dibanding-bandingin. Tapi ini bukannya untuk menyudutkan atau apa ya Foxiannya, cuman ini untuk kita sedikit, wah ternyata di luaran itu ada anggapan seperti itu gitu ya kan. Apalagi terakhir itu kemarin ada salah satu survei yang mengatakan kalau ada sekitar 9,89 juta Gen Z yang menganggur di Indonesia dan dipecat karena kurangnya attitude dalam dunia profesional. Nah kalau menurut Kartini sendiri gimana?
Jadi menurut saya miris ya sebenarnya Kak sebagai Gen Z, karena dari apa ya, dibilang nggak semua juga Gen Z seperti itu, nggak semua juga. Jadi kayak kena satu nih, nilai setitik rusak susu jadi sebelahnya. semua gitu Jadi kan. semua yang kena. Sebenarnya pengaruhnya yang besar itu sih memang dari perkembangan teknologi ya. Seringkali kita kalau buka media sosial gitu ya, yang FYP atau FYP itu kan ya konten yang galau, sedih, Betul. mental health yang terkena itu sebenarnya yang jadi apa? Jadi dibawa oleh alam bawah sadarnya Gen Z nih, kayak dikit-dikit udah mental health health gitu. Iya betul, Iya, dikit-dikit itu. disuruh ini, bukan tugas saya nih mau ngapain Iya, gitu kan. gitu. Sebenarnya itu dampak negatifnya. Tapi sebenarnya menurut saya sendiri Gen Z itu kuat-kuat sih sebenarnya. Apalagi nih ada konten lain menyinggung Gen Z nih. Pernah nggak udah kuliah, kerja lagi, terus yang lain belum gitu. Itu sisi positifnya ya. Jadi kalau dibilang semua Gen Z itu lemah, nggak juga sebenarnya. Betul, memang enggak. Makanya ini kan sebuah apa ya, realitanya seperti itu. Tapi walaupun enggak semua, karena kakak juga kenal banyak kok kenalan Gen Z yang memang dia pantang menyerah, orangnya attitude-nya baik. Cuman yang memang ke-up kebanyakan yang seperti ini, apalagi di dalam dunia profesional kerja gitu ya. Iya, betul. Nah kalau untuk seorang Kartini sendiri gimana untuk ngebawa diri di dunia profesional? Karena kamu kan selain kuliah juga kerja juga, terus part time juga. Nah gimana untuk menghilangkan citra itu? Karena kan kita nggak mau nih, kita udah kerja bener-bener, kita ngebawa diri bener-bener cuman karena ada survei seperti ini atau kebanyakan di luar sana, jadi kita kebawa-bawa gitu. Nah. Jadi sebenarnya kayak gini tuh harus diabaikan aja sih sebenarnya Kak. Jangan sampai itu mengganggu fokus kita untuk bekerja. Iya. Iya. Terus kalau memang pandangan orang yang menganggap kita lemah, tidak ada attitude, mari kita buktikan dengan bahwa kita punya attitude yang baik, juga kita bisa profesional di dunia kerja. Jadi kalau memang ada hal-hal berita yang tidak baik itu tentang Gen Z dan kita merasa sebagai Gen Z tidak seperti itu, alangkah baiknya abaikan saja, jangan sampai itu mempengaruhi profesional kita dalam bekerja. Betul. Gitu sih. Karena kalau balik karena attitude mau gimana pun sekolah kayaknya nggak bisa terlalu banyak ini karena betul. orang tua, lingkungan rumah, lingkungan, betul sekali. pergaulan, pertemanan gitu kan. Kalau yang kamu lihat nih sesama Gen Z gimana sekarang nih? Yang kelihatan kamu lah maksudnya. Oh, kalau saya kebetulan kan kuliah juga, pergaulannya di kuliah sama di lingkungan kerja. Kalau di kuliah ya karena beragam sekali orangnya juga. Betul. Tapi saya lihat dari apa yang survei katakan itu berbanding terbalik. Oh, berbanding terbalik. Iya, berbanding terbalik sebenarnya. Oke. Pergaulan saya itu cenderung orang-orang yang bekerja keras ya. Mereka fokus dengan kuliahnya, bekerjanya mereka. Terus dari mereka attitude-nya baik juga. Terus dari lingkungan juga seperti itu sebenarnya Kak. Jadi memang sebenarnya ngebuat itu kelihatan kurang baik itu sebenarnya dari media sosial sih sebenarnya. Media ya mungkin ya karena oknum-oknum juga lah kita sebutnya kali ya. Sepelintiran orang jadi ke bawah semua gitu ya. Oke. Jadi untuk Kartini sendiri apa nih yang bisa disampaikan untuk teman-teman segenerasi? Ini kayaknya banyak juga nih yang ngedengerin sore hari ini kan. Apa yang bisa disampaikan untuk sesama generasi Z supaya citra Gen Z ini menjadi lebih baik gitu kan? Jadi ayo kita sebagai Gen Z nih, abaikan berita yang membahas bahwa Gen Z itu buruk. Kita fokus ke tujuan kita, buktikan yang terbaik. Iya. Wah, luar biasa. Jadi tidak perlu kita melawan itu dengan kata-kata juga, jadi cukup buktikan. Ya buktikan kalau itu memang salah gitu kan, dengan berbahasa yang baik, yang sopan santun, segala macam kayak gitu ya. Betul. Nah, terus kalau kita balik lagi ke semangat Sumpah Pemuda nih, apa yang bakal kamu lakukan sebagai Gen Z gitu ya, mewakili diri sendiri sih ini ya, itu untuk mempertahankan semangat Sumpah Pemuda? Pastinya ya kita harus berkontribusi kepada bangsa. Seperti apa tuh? Nah, yang pertama itu kan kalau kita ngomongin cinta tanah air nih, kita harus nunjukin bahwa kita cinta tanah air. Jangan seringkali saya temui juga di lingkungan sekarang di media sosial banyak sekali generasi-generasi yang menyuarakan ujaran kebencian di media sosial, apalagi khususnya tentang negara kita. Seperti contohnya kemarin di masa-masa pemilu gitu, karena masa-masa yang cukup hektik sekali, banyak sekali saya lihat ujaran-ujaran kebencian tentang negara di media sosial. Tapi menghadapi situasi tersebut lah seharusnya kita tahan diri untuk tidak
membuat status atau hal-hal yang menyampaikan ujaran kebencian kepada negara kita sendiri, karena kan media sosial itu jangkauannya banyak sekali ya. Betul. Jangan sampai negara lain melihat, wah ini masyarakatnya saja seperti ini, jadi bagaimana dengan negaranya. Jadi di saat-saat seperti itulah seharusnya kita sampaikan bahwa negara kita lah yang terbaik. Jika kita menemukan kesimpangan atau hal-hal yang menyimpang mungkin dari yang seharusnya terjadi, di sanalah kita harus berkontribusi untuk meluruskan hal tersebut. Misal waktu ini kan lagi hektik-hektiknya pemilu nih. Daripada kita menghujat dan golput, kenapa kita tidak ikut mengawasi? Seperti kemarin kebetulan saya ikut sebagai kontributor peliputan pemberitaan pemilu. Jadi kita secara langsung juga mengawasi pemilu tersebut. Itu salah satu contoh yang saya lakukan gitu. Wah, luar biasa, luar biasa. Apalagi zaman sekarang sosial media, orang tuh ngetik tuh lebih cepet daripada otaknya jalan ya. kadang ada info, ngelihat nggak kalau misalnya lagi di tongkrongan, kayaknya katanya ini, padahal dia cuma baca judulnya doang. Ya kan dia nggak baca isi infonya segala macam, akhirnya dia repost, dia komen segala macam, ternyata berbanding terbalik antara judul dan isi. Betul, kan sering kali terjadi. Nah, makanya itu apa yang mau kamu sampaikan untuk para Gen Z nih? Kalau yang tadi kan itu untuk kamu sendiri ya kan. Nah, kalau yang kamu ajak untuk Gen Z apa nih? Untuk Gen Z khususnya ya, generasi muda saat ini ya, di saat memang kita harus beradaptasi dengan perkembangan teknologi, kita harus bijak juga memfilternya, mana berita yang benar, mana berita yang tidak benar. Jadi jangan sampai kita jadi oknum-oknum yang salah dengan mengikuti hal-hal yang salah seperti itu. Jadi wajib sekali sebelum kita mengonsumsi yang namanya informasi, kita harus dalami dulu informasi tersebut. Bedakan itu benar atau salah sebelum kita share nih. Gitu, iya. Ya, jadi banyak orang tuh baru lihat langsung share, baru lihat langsung share. Boro-boro mau dibuka baca dalamnya. Nah, itu nggak boleh tuh makanya. Tapi ya ini bukan cuma untuk Gen Z doang, untuk betul. Semua kalangan bapak-bapak, ibu-ibu, semua yang ada di sini. Jadi nyanyi kita. Enggak. Oke, yang terakhir, harapan seorang Kartini untuk bangsa Indonesia tercinta apa di Hari Sumpah Pemuda ini? Khususnya harapannya semoga bangsa Indonesia ini menjadi bangsa yang semakin bersatu dalam perbedaan, saling menghargai, saling menghormati juga, semakin besar juga toleransinya, dan semoga kita satu sama lain tetap berkontribusi untuk menghadapi dan terus mendalami yang namanya perkembangan Indonesia menuju negara yang semakin maju. Wah, luar biasa. Ini anak 19 tahun loh bisa mau ngomong begini. Jadi kalau Anda udah di atas 30 tahun pemikirannya masih ini, wah malu sih harusnya. Harusnya jiwanya lebih semangat lagi, lebih berapi-api lagi, cinta akan tanah air tentunya ya. Jadi terima kasih untuk Kartini, luar biasa. Terima kasih udah mampir, meluangkan waktunya. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi di lain kesempatan ya.